Udah bisa dimulai nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Di sini kami akan membahas materi mengenai Magnoliophyta 3 atau Caryophyllaceae. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada Rizka Susilawati sebagai presenter, yang kedua saya sendiri, Sandia Pionika sebagai moderator, yang ketiga Siska Wanda Haryanti sebagai presenter, yang keempat Yayang Feni Renova Putri sebagai presenter. Next. Adapun pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama deskripsi Caryophyllaceae, yang kedua morfologi Caryophyllaceae, yang ketiga struktur Caryophyllaceae, yang keempat sifat biologi Caryophyllaceae, yang kelima reproduksi Caryophyllaceae, yang keenam taksonomi Caryophyllaceae, yang ketujuh kerugian dan manfaat Caryophyllaceae. Untuk deskripsi Caryophyllaceae ini akan dijelaskan oleh saya sendiri, yang mana subkelas Caryophyllaceae adalah sebagian besar herba, beberapa suku tumbuhan sukulen, dan halofit. Tumbuhan ini muncul 70 juta tahun lalu dengan pola perjapangan simpodal. Batang tubuh ini tebal, berdaging dengan bentuk beraneka ragam, bulat, persegi, dan silinder. Berikutnya morfologi Caryophyllaceae. Karakteristik dari subkelas Caryophyllaceae ini adalah sebagian besar herba, beberapa suku tumbuhan sukulen dan halofit. Ciri-ciri morfologinya yaitu yang pertama mempunyai lembaga dengan 2 daun lembaga atau berbiji belah dan akar serta pucuk lembaga yang tidak mempunyai pelindung yang khusus. Yang kedua, akar lembaga tembus terus menjadi akar pokok. Yang ketiga, batang berbentuk kerucut panjang, biasanya bercabang-cabang dengan ruas-ruas dan buku-buku yang tidak jelas. Yang keempat, duduk daun biasanya tersebar. Yang kelima, daun tunggal atau majemuk. Yang keenam, pada cabang-cabang ke samping seringkali terdapat 2 daun pertama yang letaknya tegak lurus pada bidang median di kanan kiri cabang tersebut. Struktur Caryophyllaceae ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Rizka Susilawati. Kepada Rizka, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Sadia. Di sini saya akan menjelaskan yaitu struktur Caryophyllaceae. Nah, tumbuh-tumbuhan yang tergolong darah aneka kelas ini. Kebanyakan berupa pohon atau setidaknya tumbuhan berbatang berkayu, berbunga kelamin tunggal dengan penyembuhan anemogenik. Jalan dengan entomogenik. Selanjutnya, sifat biologi Caryophyllaceae. Nah, terbagi menjadi 3 yaitu baik akar maupun bagian mempunyai kabium, hingga akar maupun batangnya memperlihatkan pertumbuhan melebar kuda. Kedua, pada akar sifat radial bekas, pengangkutan hanya nyata pada akar yang telah mengadakan pertumbuhan menembal. Ketiga, pada batang bekas, pengangkutan belah
Selanjutnya reproduksi dilakukan dengan pada kelas berikutnya, yaitu dengan cara generatif, di mana ada reproduksi jantan dihasilkan dengan segmen yang berjumlah satu atau banyak, sedangkan alat reproduksi betina berupa putik atau pistilum. Nah, siklusnya seperti sporit dewasa, yaitu pada tahap diploid, katoporet dengan ovarium di dalam ovarium, dengan pembuatan ganda, meiosis dan Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rizka Susilawati. Pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh Siska Wanda Haryanti. Kepada Siska dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya klasifikasi dari Caryophyllaceae. Kelas Caryophyllaceae terdiri atas 3 ordo, 14 familia, dan lebih kurang sekitar 11.000 spesies yang terdaftar menurut Congress pada tahun 1981. 3 ordo yang akan dibahas yaitu Caryophyllaceae, Polygonales, dan Plumbaginales menurut Sudarno DKK pada tahun 2005. Yang pertama, ordo Caryophyllaceae memiliki sekitar 12 famili, yaitu Chenopodiaceae, Amarantaceae, Phytolaccaceae, Nystaginaceae, Aizoaceae, Cetacea, Portulaceae, Basalaceae, Moluginaceae, Didiereaceae, Achatocarpaceae, dan Caryophyllaceae. Adapun famili yang dibahas ada 4. Yang pertama ada Amarantaceae, Kingdom Plantae, divisi Angiospermae, kelas Eudicots, subkelas Caryophyllaceae, ordo Caryophyllaceae, famili Amarantaceae, genus Amaranthus, spesies Amaranthus britum. Yang B, Nystaginaceae, Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Caryophyllaceae, ordo Caryophyllales, famili Nystaginaceae, genus Bougainvillea, spesies Bougainvillea sp. Yang C, Cetacea, Kingdom Plantae, divisi Angiospermae, kelas Eudicots, subkelas Caryophyllaceae, ordo Caryophyllales, famili Cetacea, genus Opuntia, spesies Opuntia littoralis. Yang D, Portulaceae, Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Caryophyllaceae, ordo Caryophyllales, famili Portulaceae, genus Talinum, spesies Talinum paniculatum. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Siska. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yayang Penny Renova Putih. Kepada Yayang Penny dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang ordo Plumbaginales. Ordo Plumbaginales hanya ada satu famili saja, yaitu Plumbaginaceae. Ciri dari famili tersebut hadir berupa semak-semak atau ternak. Ada beberapa yang tipe memanjat atau liana, jenis daun tunggal yang hidupnya tersebar atau di atas tanah berupa roset akar dengan tidak disertai daun penumbuh. Tipe bunganya yaitu majemuk berganda dengan tipe kelamin biseksual, actinomorph, kelopak mirip dengan selaput, berigi.
berididi berbagi menjadi 5, disertai dengan 5 daun mahkota yang saling berlekaan, kadang bebas. Di sini ada contoh taksonominya. Yang pertama itu kinerja plante, divisinya spermatofita, kelasnya Dicotyledon, yang subkelasnya Caryophyllaceae, ordonya Polygonales, familinya Polygonaceae, genusnya Polygonum, dan spesiesnya yaitu Polygonum barbatum. Yang ketiga itu ada Polygonales, Plumbaginales. Ordo Plumbaginalis hanya ada satu famili, yaitu Plumbaginaceae. Di taksonominya yaitu kingdom plante, divisinya Angiospermae, kelasnya Dicotyloden, subkelasnya Caryophyllaceae, ordonya Plumbaginales, familinya Plumbaginaceae, genusnya Plumbago, dan spesiesnya Plumbago indica. Baik, saya persilakan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yang Penny. Selanjutnya, manfaat dan kerugian Caryophyllaceae. Adapun manfaatnya yang pertama yaitu famili Cactaceae dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Yang kedua, spesies Plumbago zeylanica L bisa dijadikan sebagai bahan minyak wangi. Yang ketiga, sebagai bahan obat. Yang keempat, spesies Amaranthus blitum bisa dijadikan sebagai bahan makanan. Yang kelima, bisa dijadikan sebagai pengharum ruangan. Adapun kerugiannya yaitu ada beberapa tumbuhan yang mengandung racun dan jika dikonsumsi terus-menerus akan berdampak buruk. Mungkin itu saja yang bisa kami bahas untuk pertemuan kali ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.